Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba, teman-teman. Merawat murai batu lomba memang tidak mudah. Untuk harian kita juga harus terus ya untuk konsisten dalam pemberian pakan, mulai dari extra fooding, dari penjemuran sampai ke lain sebagainya. Tema kali ini saya ingin membahas mengenai masalah murai batu lomba yang sering terjadi dan bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal-hal yang sering terjadi pada murai batu lomba. Kita simak dulu ya untuk videonya, jangan di skip karena banyak banget masalah nanti yang saya share di sini. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Murai batu lomba harus memiliki mental yang bagus, karena kalau mentalnya tidak bagus, maka nanti akan banyak sekali masalah saat kita lombakan. Ketika sudah kita lombakan dan banyak masalah, nanti untuk penanganannya pun ribet kalau burung murai batu kita itu tidak memiliki mental yang bagus, bukan dari terahan yang oke. Itu nanti kita sendiri yang akan kerepotan. Atau kita yang masih ragu-ragu dengan kualitas burung murai batu kita, itu nanti bisa saja kita kehabisan akal untuk menyelesaikan masalahnya. Karena ketika kita memiliki murai batu yang bagus, terus masalahnya burung murai batunya turun ya, atau tidak kerja. Jadi kalau burung murai batu yang mentalnya bagus, maka dia cukup dikondisikan, diistirahatkan atau dipuasakan sebulan, lantas dilombakan lagi, burung murai batu yang mental bagus sudah bisa prestasi lagi, teman-teman. Lain cerita ketika kita memelihara murai batu yang biasa saja, mau diistirahatkan setahun sekalipun, kalau dia nggak ada mental, ya tetap nggak akan bisa bersaing dengan lawan-lawannya yang terahnya bagus-bagus. Poinnya di situ. Jadi untuk terah ini memang sangatlah penting dan tidak bisa ditawar untuk ukuran murai batu lomba ya. Seperti halnya murai batunya ngelowo. Murai batu ngelowo yang digantang ini urusannya dengan mental, teman-teman. Kalau sudah ngelowo, nabrak jeruji, ini sudah dengan mental, udah dengan mental. Entah masalahnya karena sering di track juga bisa jadi, atau tertekan dengan suara murai batu lain saat di rumah juga bisa ya. Jadi untuk perawatan murai batu juga harus hati-hati, atau karena terlalu seringnya didengarkan suara MP3 atau suara murai batu tarung saat di rumah. Ini juga bisa jadi salah satu faktor murai batu kita menjadi ngelowo tadi ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati betul bahwa murai batu yang kita pelihara ya, kalau orientasinya untuk kontes, orientasinya untuk lomba, ya jangan sekali-kali dipancing menggunakan MP3 ataupun di track tanpa waktu yang jelas, seperti sampai kopinya habis, burungnya masih di track ya. Itu tidak dibenarkan. Murai batu itu kayak tekanan balon, teman-teman. Semakin ada tekanan atau isinya, maka nanti untuk ledakannya semakin bagus. Ledakan ini adalah puncak dari bongkar materinya, teman-teman.
saat murai batu bongkar isian. Nah, inilah ledakan tekanan balon tadi. Nah, kalau mancing-mancing MP3 suara untuk murai batu itu seperti kita menggemboskan tekanan. Saat ngetrek juga sama, ngembosin tekanan. Ya. Jadi untuk murai batu kalau di rumah, kalau memang untuk lomba, ya harus dijaga baik-baik. Tidak boleh sembarangan, ya. Tidak boleh juga dipancing-pancing, ditrek. Nah, ini tidak dibenarkan, teman-teman. Untuk murai batu yang memang orientasinya ke lomba. Murai batu yang orientasinya ke lomba, untuk perawatannya memang ekstra. Dari pola pakannya pun untuk settingan harian tidak boleh terlalu tinggi kalau untuk murai batu yang ke lomba, kecuali tahapannya memang untuk penggacoran. Kalau penggacoran murai batu memang dianjurkan untuk menaikkan EF-nya, teman-teman. Kalau murai batu yang memang sudah ada mental, itu cukup dibanyakin EF saja, dia udah gacor. Yang jadi masalah gimana cara mengendalikan gacor tadi atau menyetabilkan tekanannya. Jadi jangan sampai murai batu kita itu seperti balon yang meletus. Jadi tekanannya itu harus terjaga, ya. Kapan waktunya meletus juga bisa dikondisikan. Itu tugas perawat, ya kan. Untuk murai batu yang tidak mau kerja, tidak mau bongkar materi, itu umumnya mayoritas memang cuma di itu, teman-teman, karena dia tidak ada tenaga, dia kurang kondisi, ya, tapi dipaksa untuk lomba, padahal burung itu belum siap untuk dilombakan. Intinya burung harus kondisi dulu, ya, kalau udah kondisi baru dilombakan. Nah, untuk mengetahui burung kondisi atau tidak itu bisa terlihat dari kotorannya. Kalau kotorannya cair terus bau menyengat, ya jangan dilombakan. Kalau dilombakan ya itu namanya sembrono atau kemproh kalau saya bilang. Murai batu yang tidak kondisi ya baru ditrek, ya kalau baru ditrek ya jangan dilombakan. Banyak banget ya untuk hal-hal yang seharusnya kita jaga, dan sebenarnya untuk merawat murai batu lomba yang prestasi itu tidaklah sulit, teman-teman, ya, tidaklah sulit. Yang sulit itu ya kadang tingkah kita, ya, ambisi ego kita, itu yang bikin sulit. Murai batu yang mentalnya ada, sudah jalan lapangan, biasanya malah cenderung mudah. Untuk kesehariannya juga mudah, paling dirawat, ya, dirawat dengan jangkrik berapa ekor pun sudah jalan. Nah, yang jadi masalah adalah karena burungnya terkadang sudah rusak, maka perlu penanganan atau treatment yang lain sebagainya. Burung digantang, diem, padahal burung ini burung bagus, burung mental baja, burung yang memang memiliki trah yang bagus. Lantas karena kita salah persepsi, salah tangkap atau miskomunikasi, burungnya malah kita otak-atik tidak jelas, ya, yang penjemurannya di sauna lah, yang di ini itulah, padahal burungnya hanya butuh istirahat. Tapi kita lupa bahwa burungnya terlalu kencang dalam kita lombakan. Ya, hal-hal sepele itulah yang menyebabkan murai batu kita tidak jalan saat di lapang. Kalau mau murai batunya jalan, pastikan sehat dulu, pastikan murainya kondisi dulu, teman-teman, ya. Murai kondisi udah oke, itu dikasih jangkrik 2 juga jalan loh, teman-teman, ya. Tinggal dinaikkan setutan jangkriknya, ya, udah oke itu, ya.
Terima kasih ya teman-teman, kita lanjut di lain waktu untuk pembahasan tentang murai batu lomba. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar.